Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menurunkan persamaan pada gerak parabola atau gerak peluru. Ini adalah sebuah contoh kurva yang dibentuk oleh peluru yang kita lempar atau kita tembakkan. Nah, sumbu datar itu adalah sumbu X dan sumbu tegak itu adalah sumbu Y. Ini adalah jarak dalam arah mendatar, ini adalah ketinggian dari pelurunya. Nah, sebagai contoh kita menembakkan peluru dari titik 0 ini dengan kecepatan awal V0 dengan sudut itu theta. Nah, ketika kita tembakkan dar gitu, dia akan membentuk seperti ini. Dia akan naik, kemudian ketika dia akan sampai, dia mengalami perlambatan ketika naiknya. Ketika di puncak, kemudian melewati puncak, dia kecepatannya dalam arah tegak itu 0, kemudian dia akan turun. Nah, turun ini dia mengalami percepatan sampai akhirnya jatuh di titik B dengan level yang sama dengan yang di 0, karena kita anggapnya adalah ini datar, permukaannya datar. Nah, kita beri nama titik awalnya itu adalah 0, kemudian atau O, titik tempat puncaknya adalah A, dan titik akhirnya adalah B. Nah, sesuai dengan konsep vektor, kita karena kecepatan itu merupakan vektor, yaitu suatu nilai yang ada, suatu besaran yang ada nilai, ada besarnya dan juga ada arahnya. Ini terbukti ada besarnya yaitu sebesar V0, arahnya adalah theta. Nah, karena dia vektor, kita bisa gunakan aturan komponennya. Kita bisa uraikan menjadi komponen-komponennya. Karena ini kita gunakan dua dimensi yaitu sumbu X dan Y, maka kita bisa uraikan V0 itu menjadi dua, yaitu V0X yaitu V0 cos theta dan V0Y yaitu V0 sin theta. Nah, ketika dia bergerak, pelurunya bergerak ke atas ini, maka yang VOY itu akan semakin lama akan semakin kecil. Semakin kecil, kemudian dia 0 di sini. Jadi di titik A, V0Y itu adalah 0. Nah, ketika melewati A, yang terjadi adalah bukan V0Y, VZ ya. Jadi awalnya ini kita tembakkan dengan V0, itu kan dia akan mendapatkan kecepatan arah Y adalah V0Y, ini V0 sin theta. Ketika dia bergerak ke sini kan dia akan menjadi V dalam fungsi T. Kemudian sumbu tegaknya itu menjadi VJ, yaitu V sin theta sin alpha karena sudutnya berubah ya. Kemudian yang datar itu adalah Vx, yaitu V cos alpha. Nah, maksud saya itu V yang ini, bukan yang ini. Ya, ini kan tetap ya, karena dia kondisi di awal aja. Ketika dia bergerak ke atas, maka Vy ini semakin lama akan semakin kecil, kemudian di titik A itu Vy itu sama dengan 0. Nah, ketika melewati A, Vy itu bernilai negatif, dia akan ke bawah. Sehingga akan dia semakin cepat, akhirnya dia menyentuh tanah di titik B. Itu adalah kondisi Vy, yaitu fungsi T. Nah, bagaimana dengan Vx-nya? Dimulai dari V0x, yaitu V0 cos alpha. Nah, ketika dia bergerak ke sini, itu ternyata V-nya itu akan selalu sama dengan V0x, jadi dia konstan. Di sini dia bergerak dengan kecepatan konstan, artinya percepatannya 0, sehingga Vx di semua titik itu adalah sama dengan V0 cos. Misalkan di titik sini, V-nya adalah V cos alpha, ini sudutnya alpha. Nah, V cos alpha ini itu akan sama dengan V0 cos theta. Nah, dengan demikian yang arah mendatar itu adalah kecepatannya konstan, artinya dia tidak ada percepatan. Sedangkan di arah vertikal, dia ada percepatan, artinya kecepatan tidak konstan. Ketika dia bergerak dari 0 ke A, dia mengalami perlambatan, karena semakin pelan. Begitu dari A ke B, dia akan mengalami percepatan. Nah, berarti yang A ke B dalam arah vertikal dia seperti gerak jatuh bebas. Nah, tetapi yang arah mendatar dia kecepatannya konstan. Nah, dengan demikian kita bisa uraikan gerak dari parabola ini menjadi dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan koordinat kartesius. Nah, kita bahas dulu yang kecepatan arah horizontal. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa di arah horizontal ke sini itu kecepatannya adalah konstan. Nah, jadi kalau kita nanti bisa menurunkan persamaan posisi mendatar dan persamaan posisi vertikal, maka nanti kita bisa gunakan koordinat kartesius, yaitu x, y.
untuk menggambarkan kurva ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Dalam arah horizontal, kecepatannya itu adalah konstan. Artinya, kecepatannya adalah V0 cos theta. Sama dengan V cos ini. Jadi semua dari sini sampai sini ada kecepatannya sama. Nah, yang menantang dalam sistem gerak peluru ini adalah arah vertikalnya. Dimana dari titik O sampai ke A itu mengalami perlambatan karena semakin lama semakin pelan. Ini semakin pelan dalam arah vertikal ya, semakin pelan, kemudian berhenti. Dia ketika turun dia akan mengalami percepatan. Nah, sehingga ini yang perlu kita bahas. Ini juga kita bahas tapi sedikit, yang banyak adalah yang ini, yaitu yang kita bahas dari 0A dan A ke B. Ini adalah perlambatan, ini adalah percepatan. Nah, kita akan coba bedakan free body diagram atau diagram body bebasnya ketika dia naik dari 0 ke A dan ketika dia turun A ke B. Nah, ini khusus yang arah Y, karena arah X nanti gampang sekali. Nah, kita akan bahas apa bedanya diagram bendanya, pelurunya ketika naik dan ketika turun. Ketika dia naik, kita melihatnya dari arah Y aja, jadi yang X yang arah kecepatan dari arah X kita abaikan dulu. Kita mau membahas ketika yang ini, ketika dia naik dari 0 ke A, kemudian dari A ke B. Dari 0 ke A adalah perlambatan, dari A ke B percepatan. Nah, ini kita lihat dari 0 ke A. Dari 0 ke A ini dalam arah sumbu Y. Dia kan bergeraknya ke atas, V-nya kecepatan ke atas. Nah, kita bisa gunakan pemahaman ini, inersia atau D'Alembert Principle atau gaya inersia. Jadi ketika benda itu bergerak ke atas, maka inersianya adalah bergerak ke bawah. Nah, ini gimana logikanya? Logikanya adalah ketika sama-sama ketika ini, misalkan ini kita taruh di sini atau pensil aja ini. Seperti itu. Jadi ini ketika ini kita gerakkan ke kiri, maka ini akan jatuh ke kanan. Kebalikannya, kalau kita gerakkan ke kanan, dia akan jatuh ke kiri. Nah, itu adalah inersia. Jadi suatu benda ketika dia bergerak ke kiri, maka inersianya adalah ke kanan, gaya inersianya. Ketika suatu benda itu bergerak ke kanan, maka dia akan jatuh ke kiri, artinya gaya inersianya ke kiri, ada dorongan ke kiri. Kita gunakan prinsip inersia ini untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, sama juga gerakan vertikal. Ketika suatu benda itu bergerak ke atas, maka inersianya adalah ke bawah. Inersia itu adalah M kalikan A. Nah, karena kita menganalisis yang gerak vertikal, maka A-nya itu kita bisa simbolkan Y double dot, yaitu jarak Y kita turunkan 2 kali, maka akan terjadi percepatan. Maka kita gunakan simbol MY double dot, ini adalah gaya inersia M kalikan A. Arahnya ke bawah karena dia ketika O ke A dia bergerak ke atas. Nah, itu adalah gaya yang pertama, gaya inersia. Sekarang kita lihat lagi gaya inersia adalah gaya dinamik. Nah, kita lihat yang gaya statiknya. Gaya statiknya adalah gaya gravitasi bumi, yaitu M kalikan G. Nah, maka ketika dia naik ke atas, akan ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi dan gaya inersia, di mana arahnya itu sama, ke bawah semua. Nah, karena kita menggambarkan gaya inersia, berarti kita menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, anggap aja ke bawah itu adalah positif, sehingga menjadi MY double dot ditambah dengan MG sama dengan 0. Ini kita pisahkan, MG kita taruh di sebelah kanan sama dengan, sehingga MY double dot sama dengan minus MG. Ini kita bisa coret, sehingga Y dot sama dengan minus G. Nah, ini kita lihat bahwa percepatan dari peluru ketika ke atas, dia adalah minus. Artinya dia mengalami perlambatan. Itu yang O dan A. Bagaimana dengan A yang B? Dari A ke B. A ke B dia adalah seperti jatuh bebas, di mana dia mengalami percepatan. Mengalami percepatan positif berarti dia akan mengalami penambahan kecepatan terus-menerus. Kita lihat, ketika peluru ini turun ke bawah, maka gaya yang bekerja adalah sama, yaitu Mg ke bawah. Dan kita lihat gaya inersianya. Ketika massa ini bergerak ke bawah, maka gaya inersianya adalah ke atas, seperti konsep tadi. Sehingga gaya inersianya MY double dot itu mengarah ke atas, berbeda dengan yang tadi mengarah bawah.
Ini mengarah ke atas berarti kita sama gunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0, sehingga MY double dot ini dikurangi dengan MG sama dengan 0, M nya kita coret sehingga menjadi Y double dot sama dengan G. Nah ini bedanya ya, jadi ketika dia naik ke atas dia mengalami perlambatan karena minus, ketika dia turun ke bawah dia mengalami percepatan karena plus, percepatannya plus, berarti dia mengalami penambahan kecepatan terus menerus. Nah tapi kita untuk gerakan peluru kita tidak perlu menggunakan dua analisa ini, kita cukup satu analisa, yaitu gerakan O ke A. Nanti ketika dia sudah melewati titik puncaknya dia akan turun seperti ini. Jadi kita tidak perlu kita pisahkan ini, tidak kita perlu pisahkan antara OA kemudian kita tambah AB, kita tidak perlu, kita cukup yang dari OA aja. Nanti secara matematik nanti ketika melewati A dia akan turun gini, nanti kita buktikan di grafiknya. Nah, jadi kita cukup gunakan satu aja ini, kita gunakan yang AB ketika kita menembakkan peluru dari atas, dari titik A ini ke kanan. Nah itu baru kita gunakan yang analisa yang AB. Nah untuk kasus gerakan peluru kita cukup gunakan persamaan ini. Oke. Nah kita gunakan persamaan OA. Nah persamaan apa aja yang kita bisa lakukan untuk menggambarkan ini, menggambarkan gerakan arah X dan gerakan arah Y, sehingga kita bisa plot ini. Itu kita harus turunkan satu persatu. Nah persamaan OA, tadi kita sudah bahas ini, bahwa ketika naik ke atas itu percepatannya adalah minus, artinya Y double dot sama dengan minus G. Nah ini kita analisis, Y double dot itu kan adalah dy dot per dt, artinya turunan pertama dari kecepatan yaitu dy dot per dt itu adalah percepatan, kan sesuai rumus ya. Jadi Y double dot itu sama dengan dy dot per dt sama dengan G. Nah Y dot supaya nanti kita bisa mudah pahami, kita ganti dengan VY, itu kecepatan dalam arah Y. Jadi turunan kecepatan dalam arah Y itu sama dengan minus G. dVY dibagi dt sama dengan minus G. Nah ini dt kita pindah ke sebelah kanan, dVY sama dengan minus G dt. Nah supaya kita bisa mengetahui persamaan kecepatannya, kita bisa integralkan. dVY itu kan bagian kecil dari VY, maka bisa kita jumlahkan bagian-bagian kecil tersebut supaya menjadi VY. Begitu juga dengan ini, min G dt, minus G adalah konstan, kita abaikan, ini ada dt. dt itu adalah bagian terkecil dari waktu, kalau kita integralkan, kita jumlahkan, itu akan menjadi T. Nah berarti dua-duanya ini bisa kita integralkan supaya ketemu VY dan T. Kita integralkan, dVY ini juga sama, kita keluarkan minus G nya karena dia konstan, minus G integral dt. Nah sekarang hati-hati dalam menentukan kondisi batasnya. dVY itu kita jumlahkan dari kecepatan awalnya sampai kecepatan ketika T. Jadi batas bawahnya adalah VY 0, dia adalah kecepatan vertikal VY mula-mula sampai dia VY dalam arah T. T-nya berapa? T-nya sembarangan sesuai dengan nanti kita butuhnya berapa. Nah berarti batasnya ini. Bagaimana dengan T? T karena kita hitungnya itu mulai dari 0, dari kita nembakkan peluru itu mulai dari 0, berarti T batas bawahnya adalah 0, kemudian T batas atasnya adalah T. T nya sembarang sama dengan yang ini tadi. Nah dVY diintegralkan itu adalah VY, kita ini kurung, kemudian kita kasih batas VYT, ini adalah V0Y sama dengan minus G dt, kita integralkan menjadi T, itu 0 sampai T. Nah berarti batasnya atas ini, batas atas ini, batas bawah ini, berarti akan menjadi, ini kita substitusi ke sini, berarti VY dalam fungsi T dikurangi dengan V0Y sama dengan minus GT, karena ini 0 ya. Oke, sehingga menjadi VYT sama dengan V0Y min GT. Nah, ini adalah kecepatan dalam arah vertikal dalam waktu tertentu sebagai fungsi dari waktu sama dengan V0Y kecepatan awal dalam arah Y dikurangi GT. Nah ini ketemu persamaan 1. Nah dari sini kita bisa menghitung berapa kecepatan arah Y di tiap waktu. Oke, kita sudah ketemu persamaan pertama, padahal tujuan kita adalah menggambarkan bukan VY nya tapi adalah Y nya. Kita harus tahu Y nya dan kita harus tahu X nya supaya bisa menggambarkan kurva ini.
Nah, bagaimana cara mengetahui Y-nya dari VY? Kita bisa turunkan lagi ini seperti ini. Mencari koordinat Y atau ketinggian. Karena ini kita gunakan untuk menggambar tadi ya. Kita butuh koordinat Y. Nah, dari persamaan satu tadi, dari persamaan ini, kita tulis lagi bahwa VY sebagai fungsi dari T itu sama dengan V0Y dikurangi GT. Nah, kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Atau jarak dibagi waktu adalah kecepatan. Berarti ini menjadi dy per dt, itu menjadi kecepatan. Kita ubah menjadi seperti ini sama dengan v0y min gt. Nah, dt kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga dy sama dengan v0y dikurangi gt dt. Nah, sama seperti tadi kita integralkan supaya nanti ketemu y, kita integralkan, dy kita jumlahkan menjadi y, dt kita jumlahkan menjadi t. Karena ini ada variabel t-nya dalam kurung, berarti kita tidak usah keluarkan ya ini. Seperti ini. Integral dy sama dengan integral voy min gt dt. Nah, kondisi batas hati-hati dalam menentukan y-nya itu kita mulai dari y0 sampai y dalam fungsi t tertentu. Sedangkan t sama kayak tadi dari mulai t0 sampai t sama dengan t. Nah, berarti kita integralkan. Integral dari dy itu adalah y, batasnya adalah yt dan y0 sama dengan, nah ini kalau kita integralkan menjadi v0yt min setengah gt kuadrat dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan t. Nah, berarti kita tinggal masukkan kondisi batasnya yaitu yt dikurangi y0 sama dengan, ini kan menjadi t karena ini 0, berarti v0yt tambah setengah gt kuadrat. Nah, kalau y0 nya yang ini berarti y0 nya ini kita anggap 0 ketinggiannya, berarti persamaannya akan menjadi, ini kita anggap 0 berarti menjadi yt sama dengan v0yt tambah setengah gt kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, kita sudah tahu koordinat y sebagai fungsi koordinat y sebagai fungsi dari t. Nah, sekarang bagaimana dengan koordinat x-nya? Nah, gini. Oke, ini saya simpulkan semua persamaan yang telah kita turunkan. Ini adalah kurvanya, sumbu x, sumbu y. Ini adalah jarak arah mendatar, ini jarak arah vertikal. Nanti kita bisa buat koordinatnya x, y. Nah, kita dari awal sampai sekarang yang sudah kita temukan adalah kecepatan dalam arah x yaitu konstan, yaitu v0 cos theta. Kemudian kecepatan dalam arah y adalah v0y min gt. Nah, sedangkan v0y itu adalah v0 sin theta, berarti kita bisa langsung masukkan di sini v0 sin theta dikurangi gt. Nah, sedangkan koordinat y ini yang terakhir tadi adalah v0y kalikan t min setengah gt kuadrat. Nah, v0y itu sama dengan ini ya. V0y itu adalah v0 sin theta t dikurangi setengah gt kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara plot koordinat peluru? YT kita sudah tahu, sedangkan kita perlu mencari koordinat x sebagai fungsi dari t. Nah, ini gampang aja, bahwa jarak itu adalah kecepatan kalikan waktu. Maka xt sama dengan vx kalikan t. Vx-nya itu adalah ini, v0 cos theta kalikan t. Nah, kita sudah punya koordinat dari sumbu x dan koordinat dari y, maka kita bisa plot kurva ini. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan supaya plotnya ini nanti pas ketemu di sini, supaya plotnya itu tidak melebihi, nanti kalau kita sembarangan t nanti dia bisa turun gini, turun ke bawah. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa plot pas di sini, kita harus cari berapa t-nya ini, t di titik B. Nah, berarti kita harus tahu berapa t waktu ketika di titik B supaya nanti bisa seperti ini, tidak melewati sini, melewati ke bawah. Nah, ini kita bisa turunkan berapa waktu di titik B itu dengan persamaan 3. Nah, kita lihat dari kurva ini, ketika peluru sampai di titik B itu artinya z-nya itu 0. Berarti kita nolkan di sini, y dalam kurung t ini adalah 0, berarti 0 sama dengan v0y kalikan t setengah minus setengah gt kuadrat. Nah, kita nolkan ini, 0 sama dengan v0y kan adalah v0 sin theta kalikan t minus setengah gt kuadrat. Ini kita pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi setengah gt kuadrat sama dengan v0 sin theta t. Nah, t-nya kuadrat ini kita coret sehingga t itu menjadi 2 v0 sin theta per g. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai di titik B. Nah, berarti kita tahu range waktunya. Waktu dari sini, ini adalah T0 sampai ini, T. T-nya adalah yang TB ini.
Ini anggap aja TB. Nah, dengan demikian kita bisa plot dengan menggunakan MATLAB. Jadi kita punya persamaan TB itu yang di titik B nya adalah 2 V0 sin theta per G. Kemudian kita punya koordinat Y sebagai fungsi dari T, dari TB ini, dari batas dari T sama 0 sampai dengan TB kita masukkan ke sini. Kita tahu koordinat Y, T. Kemudian kita juga bisa hitung koordinat X nya. Nah, ketika kita diketahuinya V0 nya 20 meter per sekon, ini yang diketahui G nya adalah 9,8 1 meter per detik kuadrat, theta nya 40, maka kita bisa tuliskan di MATLAB seperti ini. Nah, di MATLAB itu T sama dengan dari 0 sampai dengan TB ini dengan increment supaya ini dengan spasi yang lembut supaya nanti kelihatan bagus kurvanya. Anggap aja dengan spasinya 0,001. Artinya waktu yang dihitung nanti adalah 0, kemudian 0,01, 0,02 sampai TB ini. Nah, ketika kita sudah tahu array T, kita bisa hitung Y. Y sama dengan Y, T, kemudian X-nya juga bisa kita hitung sebagai fungsi dari T dengan rumus ini. Jadi Y kita gunakan rumus yang ini, X kita gunakan ini. Nah, sekarang kalau kita tahu Y, kita tahu X, maka bisa kita plot X, Y untuk menghasilkan kurva yang mana tadi? Kurva yang ini. Nah, kita coba di MATLAB. Kita tulis dulu yang diketahuinya adalah V020. V0 sama dengan 20. G 9,8. G kecil ya. 9,8. Theta adalah 40 derajat. Nah, kemudian kita harus menghitung T ini. Kita harus hitung TB nya dulu. TB adalah 2 V0 sin theta dibagi dengan G. TB sama dengan 2 V0, 2 kalikan V0 sin theta. Ingat, karena kita menggunakan derajat, kita gunakan sin D 40 bagi G. Nah, berarti sampai di tanah itu dalam waktu 2,62 detik. Nah, berarti kita harus membuat array dari 0 sampai TB nya ini dengan spasi 0,01. Itu beberapa elemen ya. Dari 0 dengan spasi 0,001 sampai TB. Nah, kita lihat T nya itu adalah 26.237 elemen, sehingga sangat banyak. Ini nanti lembut bisa halus kurvanya. Kemudian kita hitung Y nya. Y adalah V0 sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0 kalikan sin theta kalikan T kurangi setengah GT kuadrat, setengah kalikan G kalikan T. Nah, ingat T kuadrat kita tidak bisa langsung dengan menggunakan angka 2 karena ini merupakan array, berarti kita harus gunakan elemen by elemen operation, yaitu kita gunakan titik ini. Nah, kita lihat yang Y itu juga sama
ukurannya dengan T, berarti sudah benar ya, 26.237 elemen, sama dengan yang T nya ini. Sekarang kita hitung X. Ini adalah V0 cos theta kalikan T. V0 cos theta kalikan T. Ini juga sama, ini elemennya 26237. Nah, kita sudah punya koordinat X dan Y, berarti kita tinggal plot X, Y, kemudian kita gunakan grid, kita gunakan detail. Ini adalah gerak peluru, kemudian Y aksis adalah ketinggian, dalam satuan meter, kemudian X aksis adalah kasih gini, lupa saya, jarak arah mendatar, meter juga. Bisa nggak ini? Coba. Nah ini, apa yang salah ini? Gerak peluru gimana sih cara ini? Y aksis. Sebentar saya cari untuk kurva itu fungsinya apa aja. Kurvanya udah bener ya, ini ya, kurvanya udah benar, jadi maksimalnya sekitar 8, berapa itu. Kita cari dulu yang titel, untuk yang plot 16. Nah, sorry, keliru nih, X label nih. Y label. Ini adalah X label. Nah, udah benar ya. Ini jarak mendatarnya dia berarti sampai 40 meter. Ini ketinggiannya adalah 8,5 meter. Gerak pelurunya sudutnya adalah 40 derajat. Ini kayak 40 derajat. Nah, ini lebih ini ya. Ini lebih bagus nih.
Nah, ini tidak 40 derajat karena skalanya memang berbeda ya. Ini 0 sampai 5 sampai sini, 0 sampai 5 di sini. Jadi MATLAB itu sudah mengatur otomatis penskalan antara X dan Y supaya bisa digambar dalam satu gambar. Nah, ini adalah contoh gerak pelurunya. Di video setelahnya kita akan bahas, nah ini, berapa waktu saat tingginya tidak lebih dari 6 meter dan berapa waktu saat tingginya tidak lebih dari 6 meter dan kecepatan tidak lebih dari 16 meter per detik. Nah, artinya kita gunakan fungsi operasi logika dan operasi relasi ini. Nah, jadi nanti di video selanjutnya kita akan bahas menghitung berapa waktu saat G-nya itu lebih besar daripada 6, lebih besar sama dengan 6 dan V-nya itu kurang dari 16. Nah, kita harus turunkan dulu persamaan kecepatannya. Nah, kita sudah berhasil membuat kurva ini. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.